Orang bilang pariwisata mau digenjot, ya kan? Tapi mudik dilarang, ya kan? Bahkan orang bilang, emang saleh apa ya emak gua sama lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya di kantor orang paling top di Indonesia. Tapi ini edisinya bukan dicecar, ya, bukan dialog cerdas secara Refli, bukan juga repot Refli Podcast, tetapi ini gak ngompol. Nggak Gak ngompol ngompol. tuh enggak ngomong politik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Why? Kita udah ngeri-ngeri sedap nih kalau Bang Refli datang ke kantor nih. Why? Karena Belanda masih jauh. Belanda masih jauh, belum Ini kelihatan. baru 2021 ya. 2024 itu masih 3 tahun lagi. Ya 2 tahun lagi baru kita ngomong politik. Sama Bang Sandi maksudnya. Baru ngompol ya, sekarang nggak ngompol, belum ngompol. Belum ngompol. Saya bersama udah dokter ya, selamat ya. Terima kasih. Dr. Sandiaga Salahuddin Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senggol Bang sedikit Refli. boleh? Boleh sedikit. Terima kasih loh Bang Refli mau datang. Ini studio podcast kita dan seiring saya bertugas di sini 3 bulan yang lalu kurang lebih saya ingin mereplikasi yang Bang Refli dan kegiatan sebelumnya, tapi untuk memasarkan tentang pariwisata dan ekonomi kreatif di era baru ini. Ini menteri yang paling asik nih. Makanya ini Bang Refli ada 5 destinasi super prioritas. Borobudur, Labuan Bajo, Likupang. Likupa ya? Likupang. Likupang. Ini di Sulawesi Utara dekat Manado, ini Mandalika dan Danau Toba. Danau Toba. Ini yang diharapkan bisa kita siapkan di tengah-tengah pandemi dan di tengah melambatnya ekonomi ini, sehingga nanti 2022-2023 begitu pariwisata ekonomi kreatif kembali pulih, mereka sudah siap sebagai destinasi andalan. Kadang-kadang kalau kita lihat di luar negeri misalnya, Bang Sandi ya, biasa-biasa aja kadang-kadang anugerah alamnya itu ya. Iya. Tapi karena mungkin promosinya kadang-kadang kan indah berita daripada rupa. Betul. Pas sampai ke sana kok biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, ya itu. Kalau ini kita luar biasa memang Luar karena biasa, ya? Keindahan alam dan budaya Indonesia atau nature dan culture di Indonesia ini sangat-sangat fenomenal ya menurut saya, dan kita betul-betul dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah semestinya kita melakukan upaya terbaik untuk menjaga kelestarian dan ikut ya istilahnya tadabur alam. Ini kalau kita lihat ya, ini kan semuanya artinya kalau Indonesia tidak hanya ini saja. Oh tidak, ya. Banyak sekali Yang lain. dekat dari Jakarta pun banyak, ya kan? Banyak sekali. Banyak ya. Jadi daerah-daerah ke Anyer sana, ke daerah Lampung ya, itu luar biasa sebenarnya. Jadi itu yang, dan kalau kita lihat juga di sekitar kita ini adalah produk-produk ekonomi kreatif, mulai dari topeng sampai batik, lukisan maupun ornamen-ornamen lain. Tapi bukan suruh buka dulu topengmu. Itu ini apa? Peter Pan tuh ya. Peter Pan. Peter Pan. Jadi bagian daripada hal yang tersulit di tengah pandemi ini, Bang Refli, adalah bagaimana membangkitkan semangat dan optimisme 34 juta masyarakat kita, para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Oh, 34 juta ya? Ya, total 34 juta. Para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Iya, dan 70% itu ada di ekonomi kreatif, hampir 20 juta, sekitar 13 sampai 14 juta itu di pariwisata. Di pariwisata. Dan
Ekonomi kreatif itu termasuk seni musik dan lain semuanya. Semua, Ya? ada 17 subsektor. Oke. Ada 17 mulai subsektor. dari kuliner, fashion, kriya, musik, penerbitan, film, aplikasi, gaming, desain, Oke. Jadi saya ingat Ari Lasso. fotografi. Ini Anda penyanyi waktu saya lihat lawaknya kan? Anda penyanyi? Iya. Sebelum pandemi katanya. Setelah pandemi apa aja? Apa aja dikerjakan. Apa aja dikerjakan? Termasuk juga UKM, usaha kuliner musisi. Oh, oke. Usaha kuliner musisi ya. Sekarang lagi hits banget. Cuma gini, ada satu isu, Bang Sandi ya. Jadi kalau saya, Sobat Era sekalian, kalau ngomong pariwisata, gak ngompol, saya panggilnya Bang. Ya. Tapi kalau ngomong politik, panggilnya Bung. Itu perbedaannya. Perbedaannya. Karena kalau Bung itu, saya selalu memanggil orang Bung itu kalau dia masih punya peluang di 2024. Kalau tidak lagi punya peluang 2024, saya panggilnya Babe. Babe, udah lewat. Babe Ridwan Saidi. Lama udah nggak ketemu Babe. Kangen juga tuh. Jadi, cuma orang ini masalahnya begini, Bang Sandi. Ini gimana? Ada paradoks. Oke lah ya, kita langsung menukik. Orang bilang pariwisata mau digenjot, ya kan? Tapi mudik dilarang. Ya kan? Bahkan orang bilang, emang saleh apa mak gua sama lo? Gara-gara melarang mudik. Mungkin di nggak ngompol ini aku pengen klarifikasi juga. Oke. Jadi kan nggak ngompol ini luar biasa reach audiensnya. Insya Allah. Pemikiran pemerintah, dan ini kan sebagai bagian dari pemerintah, saya ikut ingin mensosialisasi dan mengedukasi apa latar belakang keputusan untuk peniadaan mudik. Pertama adalah menggunakan data. Jadi data based policy, data driven policy. Jadi datanya setiap kali ada pergerakan masyarakat yang tinggi, itu selalu diikuti dengan kenaikan secara fenomenal jumlah penularan kasus COVID-19 baru. Seperti waktu Lebaran tahun lalu, dengan PSBB, penyekatan, dan betul-betul pengendalian daripada kegiatan masyarakat, itu peningkatan dari penularan COVID 94%. Libur Nataru, peningkatannya 70%. Libur Paskah kemarin, walaupun skala kecil itu sedikit bisa ditekan. Itu angka nasional ya? Itu angka nasional. Nah, kan kita sekarang bingkainya bukan PSBB lagi, tapi PPKM skala mikro. Nah, pemerintah tidak ingin mengambil PPKM itu pembatasan. Jadi perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pembatasan kegiatan masyarakat. PPKM. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat ini, ya tentunya ada bingkainya skala mikro, di mana itu dikendalikan sampai level justru desa, sampai skala mikronya ini RT yang sudah harus bertanggung jawab, dan juga pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan acuan. Tapi yang kita lakukan adalah untuk memastikan potensi risiko penularan COVID-19 ini meningkat. Untuk tidak meningkat, kita meniadakan mudik. Nah, keluarlah peraturan-peraturannya yang disebut sebagai aglomerasi. Misalnya kita di Jabodetabek. Kita di Jabodetabek berarti kita hanya boleh berkegiatan di Jabodetabek. Selama tanggal 6 Mei sampai 22 April. Saya ulangi lagi. 6 Mei, sorry, kok 22 April. 6 Mei sampai 22 Mei kan? 6 sampai 22 Mei. Ya, 6 Mei sampai 20. Yang kemarin ditarik ke 22 April itu karena untuk mengantisipasi orang-orang yang ingin masyarakat kita yang ingin mudik duluan. Nah, pertanyaannya simpel aja. Bang Refli, KTP-nya DKI. Ingin berwisata karena nggak bisa pulang mudik, liburan Lebaran, ingin berkegiatan misalnya ke Ancol. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan karena PPKM skala mikro seputar wilayah itu kegiatannya selama
protokol kesehatan yang dijaga secara ketat dan disiplin, Iya. selama pemerintah daerah membuka lokasi wisata tersebut, maka kegiatan tersebut diperbolehkan. Namun yang harus kami lakukan adalah memastikan destinasi-destinasi wisata tersebut sudah mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Tapi orang luar mau masuk nggak boleh? Pada saat pada periode itu tidak diperkenankan. Oke. Jadi Karena misalnya katakanlah orang luar Jakarta, orang Lampung mau pergi ke Lampung nggak ada masalah. mestinya dalam bingkai PPKM skala mikro itu tidak ada masalah karena Tergantung kepala daerah masing-masing. karena itu akhirnya memberikan peluang dan ruang kepada para kepala daerah untuk mengambil kebijakannya masing-masing. Dan di sini kami terus berkoordinasi. Misalnya sama Pak Anies, Pak Gubernur, dia akan mengumumkan. Pak Anies itu siapa? Pak Anies ini kepala daerah di DKI kan? Oh, kawan lama. Kawan lama, sahabat. Jadi Serius banget Bang Sandi. mantan bos. Mantan bos. Jadi saya bilang sama masyarakat di DKI, kita tunggu keputusannya. Oke. Ke pemerintah daerah seperti apa. Per minggu lalu Pak Wakil Gubernur Ariza Patria, kawan lama juga. Kawan lama juga menyatakan bahwa tempat-tempat wisata akan dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat dan selama periode itu. Selama periode itu. Tapi tentunya ini kan harus mengacu kepada data, kepada data COVID. Jika ada potensi ini akan meningkat atau dalam situasi yang tidak kondusif, tentunya pemerintah daerah akan mengambil langkah-langkah antisipatif. Kadang-kadang saya terus terang aja kalau soal seperti ini, misalnya buka tidaknya sebuah tempat pariwisata itu mutlak pemerintah daerah. Mutlak pemerintah daerah. Bukan Satgas Covid misalnya. Pemerintah daerah itu tentunya berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. Karena itu di bawah PPKM skala mikro, kewenangannya sudah diturunkan. Sudah disentralisasikan. Sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dan kami di pemerintah pusat memberikan panduan. Guidance, jika seandainya dibuka, ini loh protokol yang harus dipatuhi. Protokolnya itu kita singkat sebagai K4. K4 itu adalah kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi semua K4 kebersihan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan lingkungan. Jadi ada environmental sustainability-nya juga. Ini yang lagi kita sosialisasikan, kita edukasikan ke tiap-tiap destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Jadi sobat daerah sekalian yang harus dipahami bahwa tempat wisata itu dibuka untuk masyarakat provinsi setempat. Untuk aglomerasi setempat, yes. Jadi bukan untuk orang luar daerah. Jadi tetap memang orang tidak boleh keluar dalam periode tanggal 6 sampai tanggal 22 Mei itu ya. Betul. Baik jadi, keluar maupun masuk dilarang. Jadi misalnya Mas Bang Refli, Bang Refli seandainya punya saudara di dekat Borobudur, dan pada tanggal tersebut Bang Refli bilang saya mau berwisata di Borobudur, prinsipnya nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun tapi kalau ada urusan keluarga mendadak dikecualikan. Jadi yang dikecualikan itu ada beberapa, salah satunya ada masalah, ada tentunya kejadian berkaitan dengan kemalangan, atau sakit, ada keluarga yang meninggal, yang meninggal dan lain sebagainya. Jadi memang yang menjadi persoalan begini, saya ingin bergerak lagi ke tempat lain, Bang Sandi ya. Tentu kan sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada target kan Bang Sandi pasti dari Presiden kan? Ada. Nah, tapi di sisi lain pandemi dan itu diametral bertentangannya kan? Sangat. Ini kalau kita pariwisata selalu ingin menciptakan kerumunan, sebanyak mungkin orang datang semakin baik, ya kan? Saya baru undang misalnya Tegal Mas itu, waktu tahun baru itu katanya kira-kira 4.000, 5.000 yang datang. Banyak ya? Ya, ketika tahun baru sebelum pandemi. Setelah pandemi ya angkanya lupa saya, tapi ya, angkanya cuma ratusan saja dan tentu dengan protokol kesehatan. Jadi memang pelaku pariwisata ini ya
nyungsep, kira-kira begitu. Banget. Nah, bagaimana bernegosiasi dengan target-target itu Bang Sani? Jadi gini. Dan nggak apa-apa ya, walaupun nggak kita apa-apa. nggak ngompol, sebelumnya kan ada pergantian di tempat sini kan? Iya, ada pergantian dan tanggal 23 Desember saya dilantik. Iya. Tanggal 4 atau 5 Januari harus tanda tangani perkin Oke. atau perjanjian kinerja. Oke. Di mana salah satu Perkin itu atau evaluasinya per tahun? per tahun. Per tahun, Tapi di situ berdasarkan data dan berdasarkan evaluasi tahun lalu ditetapkan. Iya. Misalnya, ini yang paling pertama yang saya ingat nih. Kunjungan wisatawan luar negeri. Iya. 4 sampai 7 juta. 4 sampai 7 juta. Itu Saya tanya waktu itu mau tanda tangan. iya. Ini kan nggak mungkin, saya bilang. Gimana caranya? Orang kita sekarang lagi menutup perbatasan, Iya. wisatawan 0, Iya. nggak ada wisatawan sama sekali. Dan kita nggak tahu sampai kapan. Tapi akhirnya ya karena ini merupakan konsensus, sebuah kesepakatan yang sebelumnya sudah dituangkan dalam perjanjian kinerja, akhirnya saya tanda tangani. Oke. Dan saya bilang bahwa dengan catatan bahwa kita nggak bisa menentukan sesuatu yang fix sekarang di tengah-tengah COVID. Oke. COVID ini yang akan mendikte Oke. target-target kita. Ya. Yang bisa kita kontrol adalah penyiapan protokol kita yang ketat dan disiplin. Misalnya, Iya. kan tadi dibilang bahwa pariwisata itu identik dengan kerumunan. Iya. Ya berubahlah. Pariwisata era baru itu nggak boleh berkerumun. Harus ada social distancing. Pariwisata yang dulu itu adalah mass quantity tourism. Yang baru adalah konsep yang smaller in size, quality tourism. Atau pariwisata yang berkualitas. Saya 1 bulan yang lalu diving. Lumayan kan? Di mana? Di Tegal, Di Tegal Mas. Tegal Mas ya? Ah, jadi aman kan kalau sendirian begitu kan? Iya. Jadi itu pariwisata era baru yang lebih berkaitan dengan alam, menikmati keindahan alam, tentunya dengan panduan teknologi. Kita mencari tempat-tempat pariwisata yang tidak berkerumun, dan kita biasanya beramai-ramai satu bus, sekarang hanya satu keluarga dengan mobil, Iya. semuanya sudah dites, semuanya udah di protokol kesehatannya sudah dipatuhi. Dan Inilah, memang masuknya juga saya lihat memang ada tes-tes itu juga. ya, ini adalah pariwisata era baru, Bang Refli. Ya, tapi kembali lagi pada angka 4 sampai 7 juta itu. Itu kalau angka yang normal berapa sebelumnya? Sebelumnya kan 16 sampai 17 juta. Oh, itu yang 2019 ya? Itu 2019 puncaknya, di mana 16 sampai 17 juta. kita menghasilkan devisa nomor 2 terbesar di Indonesia setelah minyak dan gas bumi Dari sektor pariwisata? Oke. dari sektor pariwisata, dan kontribusi sektor ekonomi kreatif kita nomor 3 di dunia setelah Amerika dan Korea. Oh, sektor. Jadi Amerika ada Hollywood, Korea ada K-pop, kita udah nomor 3. Oke. Dari segi kontribusi dengan total capaian kontribusi itu sekitar 1.100 triliun. Itu yang paling banyak musik ya mungkin ya? Ternyata ekonomi kreatif itu didominasi 3 subsektor, yaitu fashion, Fashion, kuliner, kuliner. sama kriya, handicraft. Oke. Musik itu meningkat, tapi memang jauh di bawah Oh, 3 yang mendominasi. Jadi film, musik, Jadi kuliner, fashion, fashion, sama handicraft, kriya, Jadi kerajinan orang tangan. Indonesia doyan makan. Orang Indonesia suka makan, suka berganti-ganti fashion, dan suka beli pernak-pernik. oleh-oleh. Suka banget beli oleh-oleh, oleh-oleh. pernak-pernik. Karena memang orang Indonesia kalau pergi ke suatu tempat kan yang ditanya oleh-olehnya. Iya. Beda sama orang bule. Nggak peduli. Makanya saya berjuang betul bagaimana caranya mereka bisa beradaptasi dengan teknologi. Jadi produk-produk ekonomi kreatif ini kita bisa dapatkan melalui platform digital dan bisa kita kirimkan ke handai taulan di kampung halaman sebagai pengganti kehadiran fisik kita. Jadi kita ganti silaturahim kita dengan mengirimkan produk-produk ekonomi kreatif terbaik yang kita miliki. Itu tahun 2020 kemarin itu berapa kunjungan akhirnya yang terrealisasinya? Nggak sampai, ya sekitar 4 juta. Oh, 4 juta ya.
itu karena jadi benchmarkingnya di 4 juta itu. Iya. Oke. Jadi itu benchmarking yang sama sekali nggak bisa dibandingkan karena di tahun 2020 itu kita tidak menutup perbatasan. Iya, dan kemudian ada 2 bulan awal yang 2 bulan awal tidak ada isu COVID-nya. betul Gitu. sekali. Berat juga jadi menteri di era COVID ini. Ya inilah prihatin lah, sangat prihatin. Tapi gini, Bang Sandi ya, saya ingat misalnya, saya kan suka di Museum Satria Mandala itu ada kafe Jepang itu ya, iya, enak sekali makanannya itu tuh. Sabuhashi itu ya, nah, kafe Genta itu dulu sama Mbak Berta ya, entah sekarang mungkin agak susah. Dia kadang-kadang dia panggil penyanyi-penyanyi untuk perform. Kenapa? Ibarat kata selama masa pandemi ini seperti olahragawan, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kasihan. Jadi mungkin dia nggak bisa lagi perform. Nah itu dipanggil ke sana. Tapi sekarang kayaknya semakin ketat rasanya ya. Ya kafe ini saya baru saja dapat kunjungan dari beberapa asosiasi musisi yang dipimpin oleh Mas Chandra Darusman, Mas Muhammad Kadri dan semua. Dan mereka menghadap ini dengan membawa mandat dari para musisi yang ada di kafe. Oke. Jadi musisi-musisi ini praktis berhenti kegiatannya karena dilarang, apalagi di tengah-tengah bulan Ramadan seperti ini. Nah, kami lagi mencari format, lagi mencari satu solusi agar pemerintah Provinsi DKI, gubernur, wakil gubernur, dan jajarannya, Pak Kapolri, juga Pak Pangdam dan Satgas COVID-19 DKI ini bisa mempertimbangkan satu solusi, di mana memberikan ruang kepada para musisi yang ada di kafe-kafe ini secara protokol kesehatan mematuhi, tapi juga diberikan peluang untuk mereka mendapatkan mata pencarian. Ya, saya membayangkan ya, ini kan tidak hanya soal ekonomi sudah pasti soal pencarian. Tapi sama seperti orang yang sudah bagian dari hidup dia kan, tiba-tiba dia tidak bisa lagi gesek biola, tidak bisa itu lagi. Kan sangat mungkin bertentangan dengan kemampuan berkreasi dan berinovasi mereka. Jadi makanya kita harus terus berikan ruang. Memang ada digitalisasi, ada konser-konser melalui digital, tapi tidak mudah juga. Satu, tidak mudah. Nomor dua, mereka nggak bisa dapat feedback secara langsung. Yeah. Walaupun penontonnya sedikit, tapi kan mereka bisa berinteraksi langsung, dan mereka dapat aktualisasi kan. Karya mereka dihargai. Jangankan musik, mengajar saja nggak enak sebenarnya. Iya. Karena kita nggak mendapatkan feedback langsung kan, berdiskusi langsung. Betul. Jadi diskusinya sangat terbatas, one-on-one gitu. Buka misalnya Zooming dan lain sebagainya. Betul. Kira-kira selain yang disampaikan tadi, terobosan apa lagi, Bang Sandi? Jadi kita mengerti bahwa wisatawan mancanegara pasti akan memakan waktu. Iya. Jadi dan sampai sekarang belum dibuka. Belum dibuka ya. Jadi prioritas pertama adalah memastikan protokol kesehatan dan berpartisipasi secara aktif untuk menekan angka penularan COVID-19. Jadi itu yang kita prioritaskan. Yang kedua adalah wisatawan Nusantara. Iya. Jadi kita punya 55 juta kelas menengah baru yang punya kemampuan untuk 55 juta tuh kelas menengah baru ya? Ya, kelas menengah baru. Ini menengah-menengah ya. Jadi ditambah menengah atas, kita punya potensi untuk memastikan mereka untuk berwisata di Indonesia saja. Jadi tentunya ini program yang kami dorong, makanya kami showcase, kami kedepankan destinasi-destinasi unggulan kita. Dan ini sebenarnya untuk orang Indonesia lebih pada saat ini kita khususkan untuk para wisatawan domestik, lokal, wisatawan Nusantara. Iya. Dan menariknya nih, Bang Refli, dalam tahun-tahun sebelum COVID ini, wisatawan Nusantara kita menghabiskan sekitar 11 miliar US dollar setiap tahunnya di luar negeri. Jadi
miliar US dollar. 11 miliar US dollar itu Termasuk Bang Sandi itu. termasuk saya dan keluarga saya. Frankly speaking. Iya, dan terbuka aja bahwa dulu kita nggak menyadari gitu loh bahwa kalau kita ke Turki, ke Egypt, atau ke Eropa, ke Amerika itu devisa yang kita keluarkan di luar negeri itu sampai 160 sampai 170 triliun. Kecuali anak saya Noval yang sudah podcast sama Bang Sandi. Itu Dia tidak Nova, suka keluar negeri. Nova itu spesial banget. Karena kenapa? Karena di keluar negeri harus ada televisi Indonesia. Nah, nggak ada di sana. Nova milenial yang spesial dan maksimal. Kalau kita militan tuh milenial ketuaan. Kita tuh militan. Militan. Kalau kita milenial dan kolonial. Jadi 11 miliar dolar ini yang saya coba realokasi untuk mereka bangga berwisata 11 miliar dolar itu berapa ya kalau di 160 triliun. 160 triliun. 160 triliun yang seandainya saya bisa di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini bisa appeal, bisa memohon kepada para wisatawan Nusantara ini untuk berwisata di Indonesia aja, kita paling tidak bisa mendapatkan replacement dari wisatawan mancanegara ini sampai ke tingkat 60-70%. 60-70%. Nah ini berarti kan luar biasa. Oke. Karena kalau kita lihat spending atau tingkat pengeluaran belanja dari wisatawan Nusantara itu nggak terlalu rendah juga. Oke. Nggak terlalu kalah sama wisatawan mancanegara yang sekitar 1.100 sampai 1.200 dolar per hari. Oke. Jadi mereka 1.000 sampai 1.200 dolar per hari. Sekitar 15 juta per hari. 15 juta per hari. Ya mulai dari hotel, makan, belanja. Itu mancanegara ya? Mancanegara. Dan Indonesia itu nggak terlalu jauh dari situ. Oke. Untuk yang kelas menengah ke atas. tadi ya? Jadi itu yang strategi kedua. Strategi ketiga kita adalah secara selektif membuka pembicaraan dengan negara-negara sahabat, negara-negara tetangga untuk travel corridor arrangement. Oke. Tapi itu mungkin baru bulan Juli, Agustus atau September. Jadi hanya seperti dua negara bilateral, Dua negara gitu ya, travel buka bubble koridor gitu. ya. Jadi misalnya Singapura, Iya. Tiongkok atau dari Netherlands, kita lagi bicara Qatar atau Dubai. Nah itu yang kita lagi negosiasikan. Artinya orang kita bisa ke sana, mereka bisa ke sini. Iya betul. Dengan tanpa karantina ya. Jadi ini harus melalui pre-departure atau sebelum keberangkatan mereka harus melalui beberapa testing. Iya. Malah ada sebagian kemungkinan yang harus diutamakan yang sudah divaksin. Dan setelah mereka datang, mereka dites lagi. Seandainya mereka negatif, mereka bisa berkegiatan di dalam bubble, di dalam zona yang sudah ditentukan. Misalnya Nusa Dua, Ubud, atau bisa juga ke Sanur gitu misalnya. Artinya daerah itu aman ya? Daerah itu kan kalau sekarang Nusa Dua itu tingkat kasus barunya itu di bawah 5. Oke. Jadi memang sudah rendah sekali. Rendah sekali. Nah, berangkat dari keadaan seperti ini ada 2 program utama kita. Pertama adalah desa wisata. Desa wisata? Ya, desa wisata ini menjadi satu daya tarik yang sangat luar biasa. Karena kita punya desa-desa wisata ini yang menawarkan satu, bukan hanya pemandangan, tapi pengalaman, keaslian hidup, tinggal di rumah masyarakat desa yang sudah diubah, main di sawah dan lain betul, disulap menjadi homestay. Anak-anak usia belia kita yang biasanya nggak pernah merasakan sawah, mereka merasakan sawah, mereka merasakan alam terbuka. Satu di desa di Bali namanya Desa Taro, menawarkan sensasi melihat kunang-kunang saat malam. Itu banyak anak-anak kita, termasuk anak saya belum pernah lihat kunang-kunang. Jadi kalau lihat unang pernah. Unang pernah. Unang biing. Unang biing. Nah itu desa wisata. Kedua, event, kegiatan-kegiatan yang bersifat minat khusus. Jadi kegiatan seperti sports tourism,
olahraga lari, triathlon, diving, maupun kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan satu potensi sendiri untuk kegiatan ekonominya. Setelah itu ekonomi kreatif, itu andalan saya. Bahwa ekonomi kreatif ini harus mampu jadi lokomotif. Ekonomi kreatif menjadi lokomotif kita untuk pemulihan ekonomi bangsa. Bang Sandi, kan dulu yang namanya ekonomi kreatif itu kan terpisah dengan pariwisata. Sekarang digabung. Itu ada masalah nggak proses penggabungan itu? Karena kan kadang-kadang birokrasi nggak begitu gampang juga. Iya, tentunya birokrasi ya Bang Refli udah pengalaman lah. Tapi saya sangat surprise, saya sangat kagum. 3 bulan saya bertugas di Kemenparekraf, mereka bisa menganut filosofi kerja saya itu 3G. 3G ini adalah gercep, gerak cepat. Kita nggak punya banyak waktu. Geber, gerak bersama. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Dan kita gaspol. Gaspol itu adalah garap semua potensi. Jadi itu yang mereka dengan cepat birokrasi. Gaspol itu garap semua potensi? Ya, garap semua potensi tadinya untuk lapangan kerja. Karena ini kan lapangan kerjanya banyak sekali. Garap semua potensi loh. Garap semua potensi loh. Jadi ya birokrasi selalu menjadi tantangan. Tapi menurut saya setelah bertugas di balai kota, sekarang bertugas di kementerian, saya melihat bahwa ada sisi positif dari birokrasi. Ada institutional discipline. Ada tahapan-tahapan yang memang sangat teknokratis yang khas dengan birokrasi. Namun saya membawa pemikiran-pemikiran entrepreneurship, inovasi, proactivity, berani mengambil sesuatu yang out of the box, terobosan. Ya memang berisiko, tapi berisikonya harus terukur. Dan saya juga ingin dorong bahwa kita ini semua mata menyorot ke sini. Ya, walaupun kita bukan ngompol, ini kan seorang tokoh yang sebelumnya ada di luar pemerintahan dan sebelumnya lagi pernah mengikuti kontestasi demokrasi. Sekarang pluk masuk di kementerian yang betul-betul dalam keadaan sangat prihatin. Jadi saya harus hati-hati sekali dalam melangkah, dalam bergerak. Saya ingin kita semua bersatu padu, berkolaborasi, dan ini masuk ke platform daripada program-program di Kemenparekraf yang harus inovatif, adaptif, dan kolaboratif. Kita ingin 3 hal ini semua ada di para birokrat-birokrat yang ada di sini. Karena mereka mungkin memandang gitu. Ya ini kan menterinya come and go. Tapi kita kan di sini. Kita ini adalah bagian daripada ini kalau kantor kementerian ini di sini saja atau ada kantor di daerah? Jadi kita tentunya berkolaborasi dengan kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Kadang-kadang nyambung sama kebudayaan, kadang-kadang nyambung sama kepemudaan dan keolahragaan. Tapi nggak ada kantor-kantor wilayah kan? Ada badan-badan otorita kita di daerah. Itu kalau di PUPR itu balai-balai begitu. Balai-balai betul. Tapi karena sudah desentralisasi, sudah semuanya dikendalikan oleh kabupaten, kota, dan provinsi, tentunya organ kita di daerah itu adalah kolaborasi kita dengan pemerintah daerah. Ya, tapi ada yang menarik ya Bang Sandi ya. Nah, kita bicara tentang walaupun nggak ngompol, tapi bicara tentang pemerintahan, tapi kaitannya tentang pariwisata. Saya membayangkan siapa yang punya decision-nya untuk katakanlah keputusan-keputusan pariwisata tadi, misalnya buka, tutup, dan lain sebagainya, itu kan pemerintah daerah. Tapi di sisi lain kan Kementerian Pariwisata ini diberikan target diberikan ke sini, tapi eksekutor di lapangan bukan yang di sini. Kan menarik jadinya. Ya ini menarik, dan disinilah leadership kita tuh diuji. Bagaimana kita mampu untuk
bekerja sama dengan pemerintah daerah dan memiliki hubungan yang sangat erat. Karena KPI-nya ada di kita, tapi eksekusinya kadang-kadang di pemerintah daerah. Di pemerintah daerah. Misalnya pariwisata Danau Toba, keren banget, sangat-sangat fantastis view-nya. Tapi ke sana infrastruktur, infrastruktur bermasalah, masih belum optimal. Jadi saya harus, pokoknya jalan tol belum nyambung sampai ke sana. Belum, saya harus bekerja sama dengan Pak Basuki di PUPR untuk membangun jalannya. Saya harus bekerja sama dengan Pak Arifin Tasrif untuk energinya. Saya harus ke Pak Erik untuk BUMN-nya. Saya harus ke Kominfo untuk jaringannya, karena lihat tempat-tempat gini kan mau selfie, kalau nggak ada jaringan kan marah, nggak bisa update status. Jadi itu jadi pengalaman saya juga di Tegal Mas itu. Jaringan tidak terlalu kuat karena memang belum ada istilahnya penguat. Iya, belum ada BTS. Iya, BTS di sana. Belum ada jaringan penguat. Bahkan PLN belum masuk juga. Nah, itu yang menjadi. Jadi akhirnya yang pelaku pariwisatanya harus ekstra ekstra money ya untuk menyediakan genset sendiri dia. Ya, jadi saya tuh akhirnya harus berkoordinasi ke mungkin lebih dari 19 kementerian lembaga ya. Jadi selain daripada yang Satgas Covid, Kementerian Kesehatan, juga dengan Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan UMKM, Koperasi dan UKM, dan ini yang menjadi posisi di Kemenparekraf ini menjadi sangat-sangat sentral ya untuk kebijakan pariwisata ini, karena bukan kita sendiri tapi lembaga-lembaganya yang kementerian dan lembaga yang terlibat itu sangat variatif. Ya, kadang-kadang saya berpikir ya, seperti Danau Toba. Saya enggak berapa tahun yang lalu saya ke Danau Toba itu. Saya ke Danau Toba itu kalau tidak salah 2019 ya terakhir. Walaupun malam-malam dan tidak sempat melihat Danau sempat Toba. sayang amat. Tapi sebelumnya tahun berapa itu ke sana juga. Memang problem paling besar adalah ya infrastruktur, terutama jalan. Untung sudah ada jalan tol, tapi hanya sampai tidak sampai tujuannya kan, cuma sampai tebing tinggi. Sekarang ya. tebing tinggi lagi diarahin menuju Siantar, dan begitu Siantar udah langsung nyambung ke Prapat. Nah itu padahal waktu 2 tahun-tahun yang sebelumnya wah susah sekali datang ke sana. Betul. Gitu. Kalau misalnya tapi kenapa nggak dibuka penerbangan? Ada penerbangan sebenarnya. Ada, dan sekarang menarik ini penerbangan yang melalui Bandara Silangit itu di Tapanuli Utara penuh. Dan kita akan dari berangkatnya dari dari Cengkareng. Oh, dari Cengkareng. Dari Cengkareng langsung ke Silangit. Soekarno-Hatta. Ya. Itu pesawat apa? Pesawat 737. Begede dong. Iya, pesawat Airbus 320 kalau Citylink, kalau Lion itu pakai 737. Jadi itu, dan kita lagi membangun satu lagi di Sibisa. Bandara Sibisa itu diharapkan juga bisa menampung sebagian load. Jadi itu dari segi bandara. Tapi kan Silangit ke Danau Toba berapa ini? Silangit ke Bali G itu sekitar 45 menit. Dan Sibisa itu juga tempatnya juga strategis, nggak terlalu jauh. Jadi dengan Sibisa itu lebih dekat ke Toba Caldera dan Prapat. Jadi kita akan punya area yang tercover itu cukup luas. Tapi kalau bicara Danau Toba kan bukan hanya udara, kan perairan kan. Ferinya harus dan Samosir itu cantik sekali. Saya pernah keliling sepeda keliling Samosir pakai sepeda. Wah, cantik sekali. Dulu saya ingat ada manusia Tarzan di situ. Yang suka panggil monyet-monyet gitu. Masih ada di situ. Masih ya. Dan saya juga pernah itu ada 7-8 kabupaten yang mengelilingi Danau Toba kan. Dan di bagian Karo dan Dairi itu cantik sekali. Ada air terjun si Piso-Piso, ada beberapa destinasi, dan menurut saya pengen ngundang deh nanti untuk dicecar. Ini Ini nanti tapi tahun-tahun depannya ya. Tahun depan. Jangan sekarang.
Kalau dicecar kan kita bicaranya luas. Iya. Itu nanti kalau sudah agak pandemi politik pandemi lewat. selesai lewat, itu kita bisa ngomong dicecar di salah satu destinasi wisata ini. Saya kebayang gitu. Jadi untuk sementara saya sampai ke amanat Pak Menteri, saya bilang Pak Menteri kan, datang ke Tegal Mas dulu. Kalau ke Tegal Mas, confirm. Confirm ya? Confirm. Dengan nanti datangnya bareng saya. Datangnya bareng. Karena saya memang ditugasin untuk membangun pariwisata di sekitar Lampung. Kawasan Lampung ini juga punya. Saya one thing for sure, saya baru datang dua kali. Berapa jam dari Jakarta naik mobil? Kalau dari Jakarta ke Merak kan? Jakarta Merak ya 1 jam. 1 jam. Kalau kita dari sini kan? Iya. Kemudian nyebrang ferry 1 jam. 1 jam, ya kan? Berarti 2,5 jam lah. Dari sana ke Pelabuhan Mutun itu 1,5 jam. 1,5 jam Pelabuhan Mutun. Berarti 4 jam. Ditambah 15 menit nyebrang. Pakai boat. Ya. Oke. Ya oke lah. Ya? Sama ke Tanjung Lesung juga segitu. Wah, makanya. Sama. Jadi saya surprise. Oh, kok bisa begini? Dan waktu ada Effendi Ghazali datang ke sana, loh, ini lebih bagus dari Maldives katanya. Dia bilang, menginap berapa malam di sana? saya nggak menginap. Menginap semalam. Terakhir menginap saya. Saya bawa keluarga. Pertama nggak menginap. Lalu yang kedua menginap. Gitu. Boleh. Ya. Mudah-mudahan. Gitu. Deal. Deal ya? Oke. Tuh, Pak Thomas. Sudah saya sampaikan ya pesannya. Nanti tinggal ditagih, saya ikut nagih juga. Kita atur waktunya. Tapi bagus benar itu. Luar biasa itu. Iya. Siap. Terima kasih. Sudah nggak ngompol. Nggak ngompol. Nggak basah ini. Nggak. Walaupun ininya basah juga mulai gimana cara mencapai target sobat era sekalian. Oh iya betul. Saya paham ya. Tidak mudah menjadi pejabat di era pandemi ini ya. Karena target-targetnya itu tergantung bagaimana cuaca pandemi ini ya. Betul. Tapi kita doakan ya Bang Sandi, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan industri kreatif makin berkembang ya. Salah satunya industri kreatif itu kreativitas bikin podcast. Ini masuk ke ekonomi kreatif. Iya. Itu podcast ini masuk di digital, ekonomi digital. Oke, ekonomi digital. Karena salah satu selama masa pandemi ini kalau saya lihat salah satu yang berkembang itu ekonomi digital juga. Betul. Termasuk orang, ya mungkin ada orang yang sudah katakanlah punya nilai ekonomi, ada yang belum, tapi paling tidak dia punya apa ya? Dia punya tempat untuk mencurahkan energi dia. Betul. Daripada energinya nggak karu-karuan, mending dia curahkan ke podcast dia atau YouTube dia. Yang penting nggak ngompol. Nggak ngompol. For the time being ya. Terima kasih Bang Rapli. Masih jauh. Makasih Bang Sandi. Sukses. Iya. Untuk dicecar dan nggak ngompol. Nggak ngompol. Sampai jumpa di Tegal Mas. Tegal Mas. Jadi saya bikin acara nggak ngompol tuh gara-gara di Tegal Mas. Oke. Jadi bilang, gimana caranya saya bikin acara ini? Ada, nggak ngompol aja. Kan ngomong politik nggak mungkin sama dia. Udah ngomong pariwisata aja saya bilang. Keren tapi saya udah nonton. Ya, sobat era sekalian, itu tadi nggak ngompol dengan, kalau anak saya bilang, ini mohon maaf ya, Presiden Sandiaga Uno. Aduh, ampun. Aku novel ya, katanya Presiden Sandiaga Uno. Berkali-kali ditanya siapa Presiden Indonesia, Sandi Uno katanya, Sandiaga Uno. Ampun. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dicecar, direpotin, diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras. Memeras itu memberikan edukasi secara bernas. Oke, memeras. Mengancam, membahas perbincangan macam-macam. Terakhir mengancam. Mengancam apa tuh? Mengancam itu membangun energi dan cinta. Bukan mengancam. Membenci. Membangun energi dan cinta. Siap. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.